mereka yang hadir pada pagi hari ini, kita hadir dengan hati yang tulus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bukan karena sekedar rutinitas setiap hari minggu kita beribadah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Minta maaf nanti kalau suara saya sedikit tidak mengizinkan, karena sebenarnya dalam satu minggu ini saya berkumpul karena saya dalam kondisi batuk. Jadi saya sebenarnya mau telepon SMS dia, saya bilang kayaknya di cancel aja untuk saya jadi WR. Tapi saya juga teringat sudah berapa bulan ini saya tidak melayani Tuhan. Ada kerinduan di hati saya, tapi saya mengatakan Tuhan, saya percaya hari Minggu Tuhan tolong saya. Saya tidak akan terganggu karena batuk. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mampukan saya. Amin. Saya percaya juga setiap kita yang datang saat ini dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, mungkin dalam keadaan sakit, dalam masalah atau apapun itu, mari saat ini kita akan datang sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya rindu setiap kita untuk membuka kepala di hadapan Tuhan. Kita memenangkan hati kita. Mari datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambil ketenangan hati. Mari berdoa. Mari Bapak Ibu, mari fokus alihkan pikiranmu, hati, dan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita spesialkan waktu ini. Kita mau sediakan hanya untuk Tuhan saja. Kita mau pakai waktu yang sedikit ini untuk datang bertemu dalam hadirat Tuhan. Mari undang Roh Kudus secara pribadi untuk melawat setiap hati Bapak Ibu dan Saudara. Mari nikmati hadirat Tuhan. Perkenalkan setiap masalah, perkenalkan setiap beban hidup. Mari saat ini kita menghadap Bapa yang ajaib, Yesus yang sudah menolong kita selama 1 minggu, bahkan sepanjang kehidupan kita, sehingga kita bisa ada pagi hari ini sebagaimana kita adanya. Kita masih bisa bernafas, kita masih menikmati kehidupan kita. Semua karena Yesus baik, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kehebatan kita. Mari bersyukur, mari selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Mari bersyukur, Yesus, Bapa yang baik. Saat kita akan bersyukur padamu Tuhan. Kami akan mengucapkan syukur kami. Kami akan mengucapkan
Dengan apa kami akan balas semua kebaikan dalam hidup kami. Segala kebaikan yang Tuhan beri pada setiap kami. Segala kemudahan Tuhan di setiap kehidupan kami, Yesus. Mari saudara yang mengatakan Engkau Allah yang setia dalam hidup kami.
mendengar setiap doa Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Percaya bahwa pengorbananmu ajaib bagi setiap kami. Sungguh besar pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Tak bisa kami balas setiap kesetiaanmu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari kita percaya dengan segenap hati kita. Mari kita katakan Tuhan Engkau Bapa pergi Tuhan. Kemanakah aku dapat
setiap kami. Entah dapat kami pikirkan, terselami oleh hati kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan selain memuji, selain memuliakan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kesempatannya Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu, untuk memuji, untuk memuliakan Engkau. Mari bebaskan setiap roh kami. Biarkan kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk memuji Engkau, untuk bersorak-sorai kepada-Mu saja. Biarlah Engkau bertata di setiap pujian kami. Segala pekerjaan sejahat dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri sukacita kami, mengacaukan hati pikiran kami sepakat, kami bersatu hati, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dihancurkan. Kami percaya importasi kuasa Allah dinyatakan di tempat di dalam nama Yesus. Ada peperangan terjadi di seluruh tempat ini, bahkan terlebih-lebih di dalam ruang hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkarya bagi setiap kami. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Masih suka ciptakan. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari tos kiri kananmu, katakan Yesus dahsyat. Tos. Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Yes. Kita mau katakan saat ini, oleh darah anak domba, ya, kuasa si jahat telah dikalahkan. Haleluya. Amin. Amin. Oleh darah anak
Kita mau firman-Mu, kebenaran. Kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengundang petugas kolektor untuk ke depan. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat sukacita yang boleh kami rasakan saat ini. Hadirat-Mu yang melawat setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam kantong persembahan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup yang dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan dengan sukacita. Berkati pekerjaan, berkati studi,
berkati usaha, bahkan masa depan dalam nama Yesus diberkati. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh mereka, karena kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang memberkati. Dan berkat-berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa akan menyertai setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memberikan yang terbaik. Bersama dengan saya katakan amin. Sampai kita mengangkat pujian. Yesus aku cinta padamu, firman-Mu ya dan amin dalam hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Selamat kita pujian dari Allah. Tidak ada akhir dari kehidupan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. bersama-sama dalam persekutuan ini memuliakan Tuhan. Kami percaya semuanya ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan telah menolong setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan mohon Allah Roh Kudus yang memberi kami pengertian, dan biarlah hati kami persiapkan seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditaburkan, firman bertumbuh, berakar, berbuah,
30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita diberi kesempatan kembali beribadah di tempat ini. Dan ini merupakan minggu pertama bulan Desember. Saya percaya bahwa kita bisa tiba di bulan yang baru ini semua karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Walaupun mungkin di sana sini boleh terjadi masalah dalam hidup kita, di sekitar kita, tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari kita belajar satu firman Tuhan hari ini, terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, saya baca bagi kita. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan getar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Na balik da imani ami irauno menosolo kiri suami bale tolale mi on liga satuami meda zinange ami falua fosumangi na mau abunina da cifufuna goroisa mi be ilwalangi sifau amabulali ina uhau bebe ba anau nuso bagulidana bayami ira ama boy mi ande wonu dronomi to bali mi wal ira bagoi goi sisoki baba mahal zoaya ya mi sabuyu mi oli zo ya mi bagidano ade mi lau da si fa musumangi ba polo abe ba modede kule na keriso mi lau boy hangal fai dia mi milau si mano inalla sunuaminiha inana si mano inunikiri suami solo sumansi lo balani moroi badede halo ni faluami baba sabuyu andre bayam yami o halo geigo iya si fao fo muso dede hule na suakhuna
hula nak ke soaya batenga baniha. Mitengani wado siniha hesabuyu bahesi tenga sabuyu ite mazur da minha moros ke soaya bangavale diseki sino ifalua bayami soko sabuyu enal simanengoi ami bazabuyu mi boholi wa meta ira mitengani waheyami wahesabuyu mi adu fau mahasabu wazukayami ya iya soaya na zurugo lekenia famaigi babaniha. Tuhan memberkati kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Ama ina batalifuso ni wasi kezoeta Yesu Kristo na ero khudaya niha Kristo samati kelubalani na irugi bawa si pele dua tawa da luo bawa musuh dede luo bawa hau dede ada dania na so dali fuso da mai ronoda sareu misa balaga magama ina mangabuli ira bawa rudu ira ba keluarga hati ada ina musuh dede baba nema formasi bapa kita dulu walan ama ina batali fuso Itera adalah metubu Yesus Kristo. Tubuh Yesus Kristo adalah di tengah keluarga yang sederhana. Dan bukan hanya keluarga yang sederhana, tapi keluarga sangat taufi lowalani. Abo tu batutudang memoi kehe hak Maria. Iyo bakal tubuh Yesus dan ia baiban evanovu. Ya oleh muhal raudu nasa. Bagaimana Roh Kudus yang akan menaungi kamu. Bapak nemali li imane ya luar kegu. Jadilah padaku seturut dengan kehendak Tuhan. Yang artinya bahwa seorang Maria adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf juga. Imane padahal menoi ila babu dunia wa Maria menodal sudah hamil. Dan dia berpikir bahwa saya tidak akan melakukan dosa terhadap dia. Kenapa dia hamil? Dalam Injil Matius dikatakan bahwa dia tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dan ketika dia bermimpi, Tuhan mengatakan, jangan takut mengambil Maria. Karena bayi yang ada dalam rahimnya itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Dan dikatakan apa? Dia taat. Dia seorang yang tulus hati. Dan dia taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, atule ba ero bawa sepele dua luo bawa musuh dede. Tetapi olifu niha untuk mempersiapkan keluarga di mana Yesus layak hadir di sana. Habada manu lau dede gesiai lahori kenelara babu haleo babangan so besokuna. Tentu itu tidak ada yang salah. Tapi di hari berita pasuk Roma bak berniha ia dari na pernah pernik Natal ina overhaul sia itu deda. Tetapi beliau kita bahwa kita harus mempersiapkan keluarga kita, keluarga di mana Tuhan ada di sana, keluarga yang baik, keluarga di mana Yesus hadir di tengah-tengahnya. Bukan keluarga yang amburadul, keluarga yang hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, tanpa memikirkan bagaimana supaya Yesus hadir di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Tak mau lupalangi senomba sekedar amaina. Sebenarnya ini diawali oleh kasih suami istri. Itu kalau kita kembali ke pasal 5 ayat 22 sampai 33, di sana diberikan satu ajaran kepada pasangan suami istri supaya menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati satu sama lain, keluarga yang saling mengasihi, dan keluarga di mana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu setelah itu, karena mereka merupakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berfirman, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di
dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Kita yang mungkin masih muda, atau tidak tertutup kemungkinan kita juga yang sudah orang tua, kita masih punya orang tua. Si maniaga masih lengkap satua manasa. Ibu, baik ibu gembala masih lengkap. Diberikan satu perintah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hari-hari ini Bapak Ibu, tidak sedikit anak-anak, tidak sedikit orang yang sudah tidak menghargai orang tuanya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini, mereka berpikir bahwa pikiran orang tua itu kuno. Pikiran orang tua itu udah tidak zamannya lagi. Mereka selalu berkata bahwa ada yang pernah mengatakan begini, beda zaman loh. Zaman mama, zaman bapak dan zaman kami sekarang sudah jauh berbeda. Iya, benar berbeda. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, mengatakan bahwa seorang anak dia punya kewajiban harus hormat kepada orang tuanya. Amin. Karena haruslah demikian. Dan ini bukan hanya perintah yang biasa-biasa saja. Ini perintah yang mengandung janji Tuhan. Dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberi perintah kepada kita semua. Hormatilah orang tua. Hargailah ayahmu. Hargailah ibumu. Supaya apa? Supaya Anda berbahagia. Amin. Saya yakin bahwa semua kita mau berbahagia. Kita mau semuanya supaya kita panjang umur. Tidak sedikit kalau kita membuka Facebook sekarang Bapak Ibu, yang mati, yang mati, yang mati, yang mati, yang mati. Tentunya itu tidak terlepas semua daripada izin Tuhan. Tetapi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita masih hidup sampai hari ini, kita punya tanggung jawab. Supaya apa? Kita menaruh hormat kepada orang tua kita. Saya tahu, saya juga mengalami hal-hal yang seperti Bapak Ibu alami. Kadang-kadang kalau orang tua saya memberikan satu pendapat, mungkin itu pendapatnya tidak masuk akal saya. Tapi tidak mesti kita harus dengan marah untuk menanggapinya. Kadang-kadang apalagi orang tua yang sekarang ini, gaptek, tidak tahu tentang teknologi. Kadang-kadang ada anak yang bisa bodoh-bodohi orang tuanya. Karena bapak mamanya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa kita yang ada di sini nggak ada yang demikian. Amin. Apalagi yang anak-anak SMA sekarang ini, kalau udah dikuncinya HP-nya ini, mana bisa dibuka bapak mamanya? Jadi bisa ditinggalkan aja di situ. Ada video-video kocak itu entah di YouTube atau di mana lah, di TikTok. Kalau ada laki-laki dikasihnya aja diganti-gantinya nama orang di dalam HP-nya. Ada dibuat tukang galon. Jadi ada istri diambilnya HP suaminya. Siapa tukang galon ini bang? Ya tukang galon lah yang antara-antarain. Tapi kok cewek yang mengangkatnya? Oh itu mungkin istrinya. Padahal memang bukan tukang galon itu, memang perempuan, dia taruh nama di sini. Kita bisa mungkin mengelabui orang, tapi Tuhan tidak akan bisa kita kelabui. Amin. Kita bisa membohongi sesama kita, tapi bisakah kita membohongi Tuhan? Tidak. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kamu berbahagia. Mau Natal ini kita jalankan dengan bahagia, amin. Ada satu perintah, hormatilah mereka, hargailah mereka. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah agak lanjut umurnya, mungkin kalau sudah di atas 70 tahun,
Kadang-kadang kan huara dengan huara fabel. Lebih itulah hadiah ber masumai fabel huara kuma huara. Kita pakai parfum tapi kadang-kadang fabel. Kita sebagai anak jangan jijik dengan orang tua kita. Amin. Saya yakin waktu kita ini semua waktu masih kecil, bayi, tidak ada orang tua yang jijik dengan kita. Ini walaupun sedikit saya kesaksian, mungkin kesannya konyol, tapi biar saya kesaksian satu ini. Anak kami Felix ini kan semua harus dibantu. Mulai dari makan, minum, mandi, sampai ke kamar mandi. Suatu ketika saya bawa dia ke kamar mandi, dia buang air besar. Jadi waktu itu Netri itu masih tinggal di rumah kami. Karena saya bawa dia di kamar mandi, sebi baru. Biasanya kan saya dudukkan, kita harus tahan dia pegang. Kita kasih kursi kami duduk. Sebi baru, uduan itu mana ini? Waktu itu Netri itu polos sekali gimana hipa, karena guru rodok dunia. Dan itu menyadarkan saya turunkan. Nikmati saja. Haleluya. Kadang-kadang kan anak saya ini sekarang udah mulai usil dia. Bau papi ya. Dia udah mau ngerti. Tapi kami sebagai orang tua nggak cicik dengan keadaan itu. Lalu bagaimana kalau kita nanti sudah orang tua, anak yang kita urus begitu dia jijik dengan kita? Bukankah sesuatu ini anak saya, ini saya rawat dari kecil loh. Tapi ada yang kocak juga, anak yang mengatakan begini, ini nggak benar ya, jangan ditiru. Dia bilang begini, dulu bapak kan bertanggung jawab mengurus saya sekarang bertanggung jawab mengurus anak saya, bukan mengurus bapak. Ini kan bahaya, ini bukan pola yang benar. Pola yang benarnya adalah kita kecil kita diurus orang tua. Kita sudah dewasa, kita mengurus orang tua dan juga mengurus anak kita. Amin. Yang tidak punya orang tua lagi ya gak ada masalah lah. Dia bilang ya saya aman lah, gak ada masalah. Mungkin seperti Om dan Tante Nafriska ini, dia bilang saya gak ada ke sana. Tapi Cynthia bertanggung jawab kepada orang tua, memperhatikan, menghormati, menghargai mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Karena tidak sedikit orang baru dia akan menghargai orang tuanya araha mati. Atua araha mati baso istilah ke dalam laut Romeo. Lafahan nubawi. Kira-kira na usul kita secara jujur na lafahan nubawi hani hasimah. Sakabul hasimah. Teka saya lihat satu ada, saya kenal dari mana ya? Jangan lupa bilang 500 saya. Habis kami nanti tabal, gumege sampai abul rau, bami atalisi siai lebih. Kadang-kadang sona lefahan ibe mege bangumusoi de zatua, ba ibalinga tola yumusoi de zatua nia, ihau gelebatu si baka. Sebenarnya memperbaiki kuburan itu ya sah-sah saja, silakan aja. Tapi jangan sampai itu bentuk kita menghormati orang yang sudah mati. Karena kita menghormati mereka pada waktu mereka masih hidup. Amin. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hubungan yang timbal balik. Di ayat yang keempat dikatakan juga, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini bukan berarti gak ada ibu-ibunya. Kenapa gak ditulis hai bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini keduanya sama-sama orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya. Dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Saya mengambil satu garis besarnya begini. Semua kita bertanggung jawab menebar kasih Kristus. Amin. Bukan hanya anak menuntut orang tuanya kasih saya, bukan hanya suami menuntut istrinya kasih saya, tapi semuanya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anaknya, anak juga mengasihi orang tuanya. Bahkan ditambah di sini, kalau kita seorang pekerja,
kita pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dilanjutkan begini bahwa tetapi bidiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kadang-kadang miris saya perhatikan. Saya setuju dengan semua orang tua berjuang keras supaya anaknya sukses. Amin. Semua orang tua bekerja dengan sangat keras, tanpa pilih bulu. Semua bekerja dengan keras. Bukan, ini pernah kami cerita-cerita Bapak sama Berta waktu kami kerja di sana, dikatakan begini. Kalau kami pergi melaut itu, hewe abele-bele behu, matahari di mana? Matahari di mana? Memang kadang-kadang seluruh kami, kalau kami kerja di pembangunan di sana, mana dia beli susu, bakal mudahnya ada di Kiev. Kita setuju dengan itu. Saya yakin Mama Delvi potong-panting setiap hari. Pagi jualan, malam masak makanan supaya bisa dijual. Pergi, biarpun hujan pakai mantel. Pergi bekerja mencari uang. Supaya apa? Tujuannya satu. Anak-anak semua sukses. Kita setuju dengan itu. Dan itu memang harus kita lakukan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Buat apa nanti dia bisa berhasil, tapi dia kehilangan Tuhan di dalam hidupnya? Buat apa nanti dia menjadi seorang yang sangat sukses, menjadi orang kaya, tapi dia tidak punya Tuhan di dalam hidupnya? Atau dia binasa nanti suatu saat? Apa gunanya? Yang artinya Bapak Ibu bahwa saya mau dan Tuhan menginginkannya, bagaimana kita kerasnya berjuang membuat mereka bisa berhasil. Seharusnya kita juga berjuang kerasnya supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini banyak orang tua yang cuek dengan ini. Ada orang tua yang mengatakan nih, pokoknya mangan ragu kepada Tuhan kali mau. Leorofu ragu somukhal mau ya sekolah. Mengenai pengatau filowalang itu pribadimu dengan Tuhan. Tidak. Kita punya tanggung jawab. Begini Bapak Ibu. Kalau generasi kita orang tua sekarang ini tidak mendidik anak kita dengan baik, dengan takut akan Tuhan, maka generasi kita di bawah itu bisa hilang. Katakan kita punya anak 3. Kalau hanya satu yang takut akan Tuhan, 2 yang hilang, maka lama-lama habis. Siapa yang salah? Bukan orang itu, tetapi kita orang tua punya tanggung jawab mengajarkan firman Tuhan. Makanya setiap ada penyerahan anak, ada satu janji. Apakah Anda mau mengajarkan firman Tuhan kepada anakmu? Iya, saya berjanji mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kalau anak kita nakal, kita bilang begini, tiada mana niajari guru ila sekolah, hana kamu itu enggak. Kok guru yang salah? Hanya niajari kami ke sekolah minggu. Kok di sekolah minggu? Yang bertanggung jawab di sana adalah bapaknya dan mamanya. Juga katakan amin. Kita sebagai orang tua Bapak Ibu bertanggung jawab mendidik anak kita. Pertama-tama adalah firman Tuhan, dan yang kedua adalah keteladanan hidup. Kita mengajar mereka keteladanan hidup. Saya ajarkan Howell ini hal sederhana, tapi saya coba ajarkan dia. Setiap kali saya suruh dia ambil sesuatu, namanya Howell hal itu udah uang, saya biasakan bilang begini, terima kasih anak. Sampai sekarang kalau saya bilang begitu, pasti dia jawabnya, sama-sama papa, terima kasih papa. Sama halnya juga kalau kita kasih sesuatu sama dia, dia akan mengatakannya, terima kasih,
Hanya kalau mungkin kita ada saking girangnya itu, kalau kita kasih sesuatu langsung lari dia. Berbau sudutnya Olivia kamu males sama aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan generasi kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang cinta Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik, ajar anak-anak kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sederhana. Tola tafalua Bapak Oliga, apalagi nama si Kidi di Rauno, sebenarnya umur-umur Rahowela. Kalau dia melihat kita memuji Tuhan, dia juga akan terbawa memuji Tuhan. Kalau dia lihat kita berdoa, dia juga akan terbiasa dengan berdoa. Saya tahu bahwa lingkungan mempengaruhi mereka, tapi biarlah kita semakin kuat mendidik mereka sehingga lingkungan tidak mengalahkannya. Amin. Yang berikutnya ayat yang 5. Hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sekarang kalau kita ini seorang bekerja, rata-rata kita punya bekerja. Apakah kita usaha sendiri? Apakah kita bekerja di pemerintah, seorang guru kah? Atau kerja di perusahaan orang lain? Atau apa yang kita kerjakan? Bekerjalah dengan baik. Jadi pekerja yang baik. Amin. Dan kalaupun itu adalah usaha yang kita jalankanlah dengan baik. Ada dikatakan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu yang dikatakan di sini. Jangan hanya ketika nalafai-fai inamu saudara, panalafai kita niat, malulau sisi sebenarnya. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, kalau kita dipercayakan bekerja, apakah itu di pemerintah, apakah itu bekerja di swasta, apakah itu sebagai seorang guru, kerja di toko, kerja di perusahaan, di restoran, atau dimanapun, jadilah pekerja yang baik. Dan pekerja yang baik tentunya pasti diberkati oleh Tuhan. Walaupun tidak sedikit banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam. Kadang-kadang setengah orang tapi menurut tak. Tapi selama kita tulus untuk melakukannya, Tuhan pasti membuka jalan. Kadang-kadang kalau istri saya pulang kerja dan kami sharing-sharing, cerita, suatu bisa masalah-masalah dihadapinya Aleonia. Saya hanya berdoa saja. Saya bilang ya, saya doakan aja lah Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan. Apalagi ini banyak sekali tugas dari profesor, ini tugasnya banyak sekali. Man beliau walau kita, nah Alkitab mereka tulau ubah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi sebagai seorang pekerja, bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan tulus hati. Ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat balasan dari apa yang dia lakukan yang baik. Yang artinya begini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita kerjakan yang baik. Apakah kita seorang pekerja yang di kantor yang bagus? Apakah kita bekerja di tempat yang sederhana yang biasa saja? Kalau kita melakukannya dengan baik, kita mendapat balasannya dari Tuhan. Ayat yang lain mengatakan bahwa kalau di dalam Filipi dikatakan bahwa kamu mendapat upah
Tuhan memberi upah dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Yang berikutnya ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Kalau mungkin kita orang yang mempekerjakan orang lain, kita punya usaha, kita kita kasih kerja orang lah. Jadilah majikan yang baik. Saya kurang tahu adakah di sini kita yang pengusaha, ada banyak pengusaha ya. Kalau kami pengusaha Lilingmonya belum ada pegawainya. Pegawainya masih kami saja lah. Mulai dari dapur sampai deliverynya masih kami saja. Tetapi jika suatu saat nanti Bapak Ibu kita dipercayakan Tuhan punya usaha dan punya karyawan, beri kesempatan kepada setiap pegawainya boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kan ada nami dua pesatu, kata dia lu hari ini teragami bagi jasa. Pokoknya hari Minggu, bagi hari Tanubu kerja saja. Kalau nanti Tuhan percayakan kita punya usaha, setiap orang berhak untuk dia beribadah kepada Tuhan. Dikatakan jauhkanlah ancaman. Dan dikatakan apa yang terakhir? Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Apakah Anda majikan sebagai tuan? Apakah Anda bekerja? Kalau Anda lakukan yang baik, Anda mendapat balasannya dari Tuhan. Kalau Anda melakukan yang jahat juga, Anda juga mendapat balasannya dari Tuhan. Tapi saya percaya bahwa tidak ada satu yang mau balasannya adalah murka. Kita percaya bahwa semua kita mau mendapat balasan, kita diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Desember ini, mari persiapkan keluarga-keluarga kita, keluarga yang layak Kristus ada di sana. Amin. Walaupun bukan cuma bulan 12, memang miris kalau cuma bulan 12. Lalu 11 bulan yang lainnya bagaimana? Tapi yang saya maksudkan bahwa begini, orang kalau bulan 12 akan sibuk, apalagi yang bikin kue bolu nanti. Sibuknya minta ampun. Banyak sekali kesibukan. Mengikuti Natal inilah, mengikuti Natal itulah, lomba lah, kegiatan ini, kegiatan itu. Yang gak ada masalah silakan ikuti dengan sukacita. Tapi pulanglah di Faudu Banomo. Adi-adanya nanomui sukacita sisa lomba, muiba, mana ribada bisa ikuti Natal, mengabulio mudanya lalu Faudu Badadu. Gak ada gunanya. Ada sukacita di sana, di rumah pun ada sukacita. Saya yakin bahwa Yusuf dan Maria ketika Yesus lahir ada sukacita di hati mereka. Di bulan 12 ini biarlah keluarga kita penuh dengan sukacita. Amin. Maka dari itu kita semua bertanggung jawab menebar kasih satu sama lain. Katakan kiri kanan, kita bertanggung jawab menebar kasih Kristus. Mari saya mengundang semua pelayan Tuhan maju ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita
dalam hadirat Tuhan, dalam perjamuan kudus ini. Saya mengajak kita semuanya mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mangkat pujian, bukan dengan barang fana.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia. Mari kita mengangkat roti kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kutebuskan kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Coba syukur kepada Tuhan dan makan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makanlah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup. Terima kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan beri dalam hidup. Bahkan kami bersyukur untuk setiap situasi yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima
segala kebaikan Tuhan. Anugerah demi anugerah yang telah Tuhan curahkan bagi kami semua, kami bersyukur. Kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami bersyukur. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga firman-Mu yang mengajar kami untuk kami menjadi keluarga-keluarga yang penuh kasih Kristus. Dan biarlah di bulan Desember ini Tuhan, kami menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus dengan bersukacita, di mana Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami melakukannya dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan kami semuanya boleh beroleh persekutuan dengan Engkau. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian langit dan bumi.